Oke. Oke, di layar teman-teman semuanya ada 20 soal. Nah, ini adalah soal-soal yang disajikan dalam bahasa Indonesia terkhusus untuk silogisme dulu nih. Ada nih di awal-awal di atas-atas ada silogisme. Ini dari soal UTBK tahun 2019, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah menemukan ya untuk soal ini, atau mungkin ada yang sudah pernah, oh ini saya sudah pernah ngerjain nih. Nah, ini memang soal UTBK tahun 2019. Kita coba baca dulu soalnya, pahami dulu soalnya. Ini soal pengalaman umum ya, soal PU nih. Berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Oke, untuk teman-teman yang sudah mengerjakan, silakan dituliskan jawabannya di kolom chat. Yang belum, nanti kita coba tebak-tebakan ya jawabannya yang mana. Oke, paragraf 1 ya. Di sana ada semuanya menggunakan kata sebagian. Di sini semuanya pakai kata sebagian. Oke. Maka kita harus cari tahu dulu premis satunya mana, premis duanya mana. Kalau tadi kan sudah jelas, kalau di contoh tipe soal yang disajikan tadi sudah jelas. Ada P1, ada P2-nya. Kita udah tinggal cari simpulan. Sekarang kita harus cari mana P1-nya, mana P2-nya. Ini yang membuat lebih sulit ya teman-teman ya. Kalau tadi pakai kata sebagian, maka kita cari. Oke, kita cari di sini mana yang menggunakan kata sebagian juga. Karena kemungkinan besar dia adalah premis 1 dan premis 2-nya. Ya, ada yang sudah menemukan di kalimat berapa? Saya perbesar lagi. Oke. Kalimat 2. Oke. Kalimat 2. Semua anak kecil berpotensi mengalami sakit. Oke. Yang semua anak kecil berpotensi sakit. Nah, oke, ini premis 1. Bisa saja dia premis 1. Premis sebagiannya atau premis partikularnya ada di sebagian anak yang berpotensi mengalami sakit pada akhirnya harus dibawa berobat ke rumah sakit. Kita bawa dia ke bawah sini. Pernyataan pertama tadi adalah semua anak kecil berpotensi mengalami sakit. Oke, pernyataan keduanya sebagian anak kecil, apa tadi? Sebagian anak kecil yang berpotensi mengalami sakit pada akhirnya harus berobat ke rumah sakit. Oke, yang berpotensi mengalami sakit pada akhirnya harus dibawa berobat ke rumah sakit. Pada akhirnya harus dibawa berobat ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Oke, kesimpulannya yang mana, teman-teman? Jawabannya apa? Silahkan ditentukan di kolom chat. Boleh diketikkan. Ini sudah ada yang menjawab dengan D. Yang lain? Oke, D. Ini jawaban dominan masih D. Ada yang punya ide lain? Kenapa kok jawabannya itu D? Ada jawaban lain? Silakan. Oke. Kenapa jawabannya adalah D? Baik, kita coba tentukan. Yang pertama, semua anak kecil berpotensi mengalami sakit. Oke, kita tandai misalnya ini pakai warna yang berbeda ya. Oke, semua anak kecil berpotensi mengalami sakit. Oke, ini kan sama. Pernyataan ini sama. Nah, maka sebenarnya kita bisa coret, gitu kan? Sebenarnya kita bisa hilangkan ya untuk pernyataan yang sama ini. Maka simpulannya apa? Simpulannya adalah sebagian. Karena di sini pakai kata sebagian, maka bawah juga harus pakai kata sebagian. Sebagian anak kecil pada akhirnya harus dibawa berobat ke rumah sakit. Tinggal kita turunkan dia ke bawah. Ya, maka jawabannya untuk soal nomor 1 betul sekali adalah D. Ya, teman-teman caranya seperti itu. Kemudian nomor 2. Oke. Simpulan yang dapat ditarik dari paragraf 3. Paragraf 3.
Oke, ada paragraf 3. Kita cek. Nah, oke, paragraf 3 gini. Perhatikan dulu. Selain biasanya sebuah sebuah hukum penarikan kesimpulan atau silogisme itu menggunakan semua, menggunakan sebagian, menggunakan juga ada premis negasi misalnya tidak, biasanya juga menggunakan apabila atau jika. Ya, apabila atau jika biasanya. Ya, maka kita cek. Di paragraf 3 adakah yang berkaitan dengan hal tersebut? Ini 1, 2, 3. Paragraf 3 ini. Oke, silakan tentukan mana premis 1 dan mana premis kedua. Ya, hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata skor sebelum terapi lebih rendah daripada setelah terapi, baik pada anak laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika anak-anak mendapatkan terapi bermain, ini ya caranya seperti itu teman-teman, mereka lebih bersikap kooperatif. Sikap kooperatif ditunjukkan dalam bentuk kepatuhan dan kemampuan berkomunikasi dengan orang tua. Sikap kooperatif membuat anak merasa lebih nyaman saat menjalani perawatan di rumah sakit. Oke, sebenarnya di sini ada yang mengecoh, teman-teman. Jadi biasanya premis 1 dan premis 2 itu berdekatan. Misalnya kalau di sini ada di paragraf 2, premis berikutnya di paragraf 3. Tetapi ada kasus juga yang dia dilewati atau dibatasi dengan sebuah kalimat ya, kalimat yang bukan premis. Contohnya yang kalimat ini, kalimat ke ini. Contohnya yang kalimat ini bukan premis. Kenapa? Karena dia di pilihan jawaban tidak ada yang memuat informasi ini. Maka dia bukan premis. Premisnya yang mana? Yaitu yang ini, yang bawah. Kita highlight. Berarti ini premis 1. Nah, premis 2-nya ini. Oke. Kita bawa dia turun. Kalau teman-teman mau cek, boleh juga kita anggap yang sikap kooperatif misalnya ditunjukkan dan lain sebagainya. Kita coba tentukan dulu, kita coba analisis dulu. Itu bisa juga, tapi ternyata di pilihan jawaban tidak muncul. Kita bawa dia ke bawah. Jika anak-anak mendapat terapi bermain, saya tuliskan dulu. Premis 1. Jika anak mendapat terapi bermain, mana tadi? Jika anak-anak mendapat terapi bermain, mereka lebih bersikap kooperatif. Mereka lebih kooperatif. Kemudian premis keduanya, sikap kooperatif. Sikap kooperatif apa tadi? Sikap kooperatif membuat anak merasa lebih nyaman saat menjalani perawatan di rumah sakit. Membuat anak nyaman perawatan di RS. Merasa lebih nyaman. Oke, silakan diketikkan jawabannya. Ada yang jawab E, oke. Oke, nah jawabannya apa? Jawabannya yang mana? Untuk soal nomor 2, kita coba analisis lagi dengan cara yang sama, cara yang serupa. Jika anak-anak mendapat terapi bermain, P, mereka lebih bersifat kooperatif adalah Q. Sikap kooperatif ini sama ya, ada kata kooperatif, membuat anak merasa nyaman perawatan di rumah sakit. Ini sebagai sebagai R, dia belum muncul sama sekali. Ya, maka simpulannya adalah jika anak-anak mendapat terapi bermain, maka mereka lebih nyaman perawatan di RS. Kita coba tuliskan. Jika anak mendapat terapi bermain, maka mereka lebih nyaman. Perawatan di rumah sakit ya. Tetapi karena di seluruh pilihan jawaban itu
Tidak ada yang diawali dengan kata jika atau apabila, strukturnya kita ubah. Ya, strukturnya bisa kita ubah asalkan jangan sampai tertukar. Jikanya tidak boleh tertukar. Nah, jadi caranya misalnya simpulan sama gitu ya, yaitu anak lebih nyaman perawatan di RS jika atau apabila sama apabila mereka mendapat terapi bermain. Ya, sama. Mana yang jawabannya seperti ini? Anak merasa lebih nyaman perawatan di rumah sakit apabila mendapat terapi bermain. Betul sekali jawabannya adalah Nur Azrina, Fahmi, Raihan, Ulima, dan teman-teman semuanya. Oke, itu nomor 2. Dia masih menggunakan silogis. Bisa dipahami ketika diterapkan di soal? Oke, bisa ya. Oke, untuk soal nomor 3. Berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan di bawah ini yang paling mungkin benar? Oke, mana simpulan yang paling mungkin benar? Ini sepertinya tidak menggunakan rumus silogisme, kita cek bersama. Paragraf 1. Oke, mana ini? Ya. Oke, kesehatan anak selalu menjadi perhatian utama bagi orang tua. Bagaimanapun, semua anak kecil berpotensi mengalami sakit. Sakit yang biasa dialami anak-anak adalah flu, batuk, dan cacar. Sebagian anak yang berpotensi mengalami sakit pada akhirnya harus berobat ke rumah sakit. Sayangnya, tidak semua anak mau dibawa berobat ke rumah sakit. Banyak anak menolak diajak ke rumah sakit, terutama anak laki-laki. Apabila jika harus menjalani rawat inap, jika ini keliru ya. Banyaknya pemandangan orang sakit menjadi salah satu alasan mereka menolak ke rumah sakit. Begitu juga dengan bau obat yang menyengat dan penampilan staf rumah sakit dengan baju putihnya. Mereka mengira bahwa jika ke rumah sakit, mereka akan disuntik. Membayangkan sakitnya jarum suntik menjadi alasan yang paling banyak ditemui mengapa anak-anak tidak suka ke rumah sakit. Kita cek nih, mana kira-kira gagasan yang sesuai, yang paling mungkin sesuai. Yang A, ya, teman-teman bisa sambil ketikkan jawabannya. Anak laki-laki berpotensi mengalami sakit dibandingkan anak perempuan. Apakah dia pernyataan yang sesuai dengan teks yang disajikan? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena baik anak perempuan maupun anak laki-laki ini punya potensi yang sama ya untuk sakit. Tetapi anak laki-laki itu lebih sulit untuk dibawa ke rumah sakit. Ini berarti yang A ini salah. Yang B, anak perempuan lebih berani dibandingkan anak laki-laki. Belum tentu. Untuk case si rumah sakit ini ya mungkin dia bukan lebih berani gitu ya, tapi lebih tidak punya pilihan misalnya. Kalau yang laki-laki dia lebih punya alasan misalnya untuk menolak. Ini juga kurang sesuai dengan teks yang disajikan. Yang C, anak-anak sering mendapat pengalaman buruk. Sebenarnya bukan pengalaman buruk ya. Jadi belum tentu dia dapat pengalaman buruk. Kadang hanya diceritakan, kemudian hanya membayangkan gitu ya. Jadi belum tentu semua anak-anak itu dapat pengalaman buruk. Kemudian D, anak-anak merasa takut. Nah, ini yang paling relate, paling mendekati ya, teman-teman ya, untuk si kasus pilihan jawaban dari paragraf pertama. Kalau yang E, anak-anak sering dirawat di rumah sakit, ini juga belum tentu, ini tidak membahas terkait dengan rawat inap, jadi dia juga belum tidak sesuai. Itu untuk yang nomor 3, jawabannya D, tidak menggunakan rumus ya, teman-teman ya. Oke. Fahmi kurang sesuai kalau B ya, karena belum tentu anak perempuan itu lebih berani. Sebenarnya mereka takut semua, ya. Sebenarnya mereka takut, hanya saja yang anak laki-laki mungkin lebih banyak alasan yang bisa dikeluarkan. Kalau dari pilihan jawaban tadi, ya itu nomor 3. Nomor 4, manakah pernyataan di bawah ini yang tidak mendukung kalimat bercetak tebal pada paragraf 1? Nih, manakah pernyataan yang tidak mendukung kalimat bercetak tebal pada paragraf 1? Paragraf 1 bunyinya, yang tebal, membayangkan sakitnya jarum suntik menjadi alasan yang paling banyak ditemui mengapa anak-anak tidak suka ke rumah sakit. Membayangkan sakitnya jarum suntik menjadi alasan
paling banyak kenapa anak-anak tidak suka ke rumah sakit? Apa jawabannya, teman-teman? Untuk si kasus nomor 4. Oke, silakan diketikkan jawabannya. Mungkin takut di sana, bisa jadi. Ya, itu apa jawabannya kira-kira untuk si nomor 4 ini? Teman-teman, kita coba sambil analisis. Yang A, banyak anak tidak suka rumah sakit karena takut disuntik. Sebenarnya dia bukan takut disuntik ya, dia hanya membayangkan. Jadi belum tentu di rumah sakit itu dia akan disuntik, dia baru membayangkan. Ya, jadi sebenarnya dia kurang mendukung juga dengan pernyataan yang disajikan. Yang B, banyak anak mendapatkan pengalaman tidak menyenangkan ketika disuntik. Bisa jadi sebenarnya, tapi sebenarnya membayangkan sakitnya jarum suntik itu belum tentu karena dia pernah mengalami. Bisa saja dia karena diceritakan gitu ya. Jadi belum tentu kalau dia membayangkan sakitnya jarum suntik karena dia pernah mengalami. Bisa saja dia mendapatkan cerita-cerita tersebut dari orang lain, misalnya dari lingkungannya. Ya, ini juga kurang sesuai, kurang mendekati. Ini sebenarnya pernyataan yang mengecoh. Yang C, banyak anak belum pernah disuntik di rumah sakit. Bisa jadi sebenarnya, gitu ya. Kenapa dia belum pernah disuntik? Jadi dia baru membayangkan, oh disuntik itu sakit loh. Dia baru membayangkan, padahal dia belum pernah mengalami. Ini juga bisa jadi sebenarnya. Kita bisa tandai dulu ya, teman-teman ya. Sebenarnya ini juga mengecoh sekali. Yang D, banyak anak belum pernah ke rumah sakit karena takut dokter yang memegang jarum suntik. Oke, banyak anak belum pernah ke rumah sakit karena takut dokter, karena tidak ada berkaitan dengan dokter ya, teman-teman ya. Maka di sini juga tidak mendukung pernyataan yang disajikan. Oke, kemudian yang E, banyak anak tidak suka ke rumah sakit walaupun tidak pernah tahu jarum suntik. Bukan tidak pernah tahu ya, sebenarnya dia belum pernah disuntik. Bukan tidak pernah tahu, mungkin dia pernah tahu atau pernah diceritakan. Dan maka di sini kalau saya simpulkan nih, teman-teman nanti bisa cari-cari juga, ini lebih condong ke opsi yang C, membayangkan. Dia baru membayangkan, belum pernah disuntik, tapi sudah membayangkan sakitnya seperti apa. Ya, ini berarti yang paling mendekati, paling dominan, kalau saya simpulkan adalah opsi yang C ini. Banyak anak belum pernah disuntik di rumah sakit. Ini opsi yang C, yang tidak mendukung kalimat yang bercetak tebal pada paragraf 1. Berarti opsi yang lain itu adalah opsi yang dia bisa berkaitan, jadi dia bisa mendukung informasi yang disampaikan. Tapi itu bukannya yang paling tidak mendukung. Ya, bukannya kita mencari yang paling tidak mendukung ya konsepnya ya. Iya, kan pertanyaan dari soalnya adalah yang tidak mendukung. Berarti opsi yang lain itu adalah opsi yang mendukung. Atau di sini saya salah persepsi nih teman-teman. Ya, yang diminta adalah yang tidak mendukung. Ya, berarti opsi yang lain adalah opsi yang mendukung. Gitu nggak pemahaman kita? Kita samakan persepsi dulu deh, daripada kita bingung ya. Oke. Ya nggak masuk di otak. Oke, kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi, ini soal UTBK tahun 2019. Ya, kita samakan persepsi dulu. Yang ditanyakan di dalam soal ini adalah pernyataan yang tidak mendukung. Oke, mungkin pembahasan saya tadi terlalu cepat ya teman-teman ya, atau ada miss juga dari apa yang saya sampaikan, nih mohon maaf. Pertanyaannya adalah pernyataan yang tidak mendukung dari kalimat yang bercetak tebal dari paragraf 1. Paragraf 1 itu bunyinya membayangkan sakitnya jarum suntik membuat anak-anak takut. Ya, membayangkan sakitnya jarum suntik membuat anak-anak takut. Bisa saja dia takut karena dia pernah disuntik. Ya, atau dia pernah membayangkan saja berdasarkan cerita dari orang lain. Bisa saja dia tidak membayangkan sakitnya jarum suntik karena dia pernah mendapatkan pengalaman buruk ketika dia disuntik. Bisa saja dia takut
takut jarum suntik karena dia takut dokter yang pegang jarum suntik. Atau bisa saja dia tidak suka ke rumah sakit karena dia, walaupun dia tidak pernah tahu jarum suntik itu seperti apa. Dia hanya tahu berdasarkan cerita dari orang lain. Berarti yang paling tidak relate, paling tidak mendukung adalah banyak anak belum pernah disuntik di rumah sakit. Jadi bagaimana dia bisa membayangkan sakitnya jarum suntik kalau dia belum pernah disuntik? Itu ya. Oke, bisa dipahami. Tadi mungkin pembahasan saya juga kurang jelas, teman-teman. Jadi seperti itu. Bagaimana dia bisa membayangkan sakitnya jarum suntik kalau dia belum pernah mengalami? Ya, oh ternyata dia bisa saja dari cerita orang, misalnya ada di pernyataan yang ini, bisa saja dia dia hanya mendengar dari cerita orang, atau dia hanya lihat dokter yang pegang jarum suntik saat dia mengantarkan keluarganya periksa, misalnya, gitu ya. Jadi bisa saja untuk kasus-kasus seperti itu. Kemudian ada pertanyaan masuk, oke, udah tahu intinya ya, enggak. Dia belum pernah disuntik kan, ya kan dia belum pernah disuntik, kenapa dia bisa takut gitu kan? Oke, berarti kuncinya cari yang bisa jadi. Oke, gini ya teman-teman ya, ini sekaligus kita tidak boleh terkecoh dengan kata tidak dan juga mendukung. Kalau yang mendukung berarti mana yang paling mendukung? Yang paling mendukung bisa saja A, B, D, E misalnya. Sini Rizal, kalau yang E gimana Kak? Banyak anak tidak suka ke rumah sakit. Oke, sesuai ya dengan pernyataan tadi ya. Walaupun tidak pernah tahu jarum suntik. Di sini hanya membayangkan, pernyataan yang disajikan ini hanya membayangkan. Walaupun dia tidak pernah tahu, lantas bagaimana dia bisa merasa takut apabila dia tidak pernah tahu? Oh, mungkin bisa dari cerita yang disampaikan oleh lingkungannya. Membayangkan, ya betul sekali. Kuncinya ada di membayangkan. Dia bisa membayangkan, bayangan itu bisa timbul bukan hanya dari apa yang dirasakan, tapi bisa saja dari pendengaran. Misalnya, oh dia dengar, di sini sakit loh, misalnya. Jadi dia takut. Oke ya, untuk kasus si nomor 4 ini memang kata-katanya cukup berlika-liku. Ya, kita ke 5. Nah, tidak jarang, agak sulit memang ya. Tidak jarang dalam soal-soal PU, penalaran umum, itu juga ada angka yang disajikan. Misalnya berdasarkan tabel 1, jenis permainan yang menempati keberhasilan kedua tertinggi setelah terapi adalah apa? Kita tinggal cek nih. Nah, mana yang paling tinggi, mana yang paling menghasilkan, paling berhasil gitu ya, terapi bermain yang paling berhasil, kita tinggal jumlahkan. Apa yang paling berhasil dari angka yang disajikan adalah monopoli. Monopoli. Nah, keberhasilan kedua, monopoli itu yang pertama, berarti yang kedua. Yang kedua apa di sini? Bola ya teman-teman ya, yang kedua adalah bola. Jawabannya B, betul, Amanda. Nah, jangan terkecoh juga ya, keberhasilan kedua tertinggi ya. Oke, gimana Fahmi?